ورسوله اللهم صل على نبينا محمد wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin serta kelas parenting yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berbanyak syukur kepada Allah karena tentu dengan limpah nikmat darinya pada hari ini, di hari yang ke-17 Ramadan, kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan untuk bermulazamah dengan Ustadz kita kajian parenting ini. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi qudwah suri teladan untuk kita semua. Peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian pagi ini, kita mengingatkan untuk mempersiapkan, mengkondisikan majelisnya, segala hal yang dibutuhkan untuk kita dapat bermajelis dan baik dipersiapkan, baik itu dari alat tulis kita, Quran kita, ya, agar apa yang kita dapatkan, ilmu yang disampaikan ini bisa kita terima dengan baik. Baik, alhamdulillah Ustaz di Pengadilan Baris CMAI sudah bersama kita di room ini. Insyaallah waktu dan tempat dipersilakan. Pada Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita kembali dapat melanjutkan kajian rutin kita membahas seputar kiat-kiat mencapai rumah tangga yang bahagia. Alhamdulillah kita telah membaca sudah 14 kiat. Sekarang kita berada pada kiat yang ke-15 dari 99 kiat yang disebutkan pada kitab ini, di dalam kitab ini, ya. Antum bisa perhatikan pada layar yang sudah dibagi, ya. Kita akan baca sama-sama. Temanya atau judulnya Qimmatul Azamah, puncak keagungan. Apa yang dimaksud dengan puncak keagungan, ya? Dan mengapa ia dinamakan, ya, puncak keagungan? Ini adalah salah satu di antara kiat untuk mewujudkan kebahagiaan di dalam berumah tangga. Kita baca, beliau mengatakan, Al-insafu min al-akhlaqil 'aliyati allati yatamayyazu biha al-muslim. Al-insaf, bersikap adil, bersikap seimbang, adalah salah satu akhlak mulia yang menjadi ciri khas seorang muslim. Wa mata ma marasaha az-zawjani fa inna hayatahuma satasiru ila al-afdali wa sayasudul amna aw al-amnu wa at-taqdir wal ihtiramu dakhil al-usrah.
Beliau mengatakan, ketika pasangan suami istri itu senantiasa berusaha untuk bersikap adil, maka kehidupan mereka berdua akan berlangsung dalam kondisi yang ideal, sehingga keamanan, ketentraman, dan sikap saling menghargai akan mendominasi kehidupan mereka. Wa min dzalika an ya'tarifa kullu wahidin minhuma bi fadli sahibihi. Demikian itu, salah satu bentuknya adalah masing-masing pasangan mengakui kelebihan dan keutamaan pasangannya. Jadi salah satu di antara wujud al-insaf, bersikap adil, adalah mengakui keutamaan dan kelebihan pasangan. Baik. Wa haqqahu ahamiyatahu. Ya. Mengakui pula haknya, dan mengakui pula ahamiyatahu, pentingnya pasangan itu di dalam kehidupan kita. Ini keberadaannya dihargai. Wa daurahu dakhilal usrah, dan mengakui pula perannya di dalam rumah tangga. Kama ya'tarifu bil khidmati allati yuqaddimuha al-akhar wa la yunkiruha. Sebagaimana dia harus memberikan penghargaan, ya, atau mengakui sumbangsi yang telah ia berikan di dalam keluarga, dan tidak boleh mengingkarinya. Wala yajhad syai'an minha hatta walau hasala khilafun aw niza'un bainahuma. Dia tidak boleh mengingkari, mendustakan pengorbanan, bantuan, ya, pelayanan yang telah diberikan oleh pasangannya itu. Sedikit pun tidak boleh dia ingkari. Meskipun ya, dalam kondisi mereka sedang bertengkar atau berselisih. Jadi perselisihan di antara pasangan suami istri, ya, pertengkaran yang terjadi di antara mereka berdua, tidak boleh menyebabkan mereka bersikap zalim. Tetapi harus bersikap insaf, adil, ya, mengakui kelebihan-kelebihan, mengakui pelayanan-pelayanan dan pengorbanan-pengorbanan yang telah diberikan oleh pasangannya. Jadi tidak boleh mengatakan kamu tidak ada, memang sudah tidak ada lagi kebaikanmu sama sekali. Ya. Jadi tiba-tiba dia mengingkari semua kebaikan-kebaikan pasangannya ketika dia bertengkar. Baik. Walau akhta al-wahidu minhuma fa innahu yanbaghi alaihi an ya'tarifa bi khata'ihi wa yaqul al-haqqa walau ala nafsihi. Beliau juga mengatakan, bahkan jika salah satu di antara mereka itu melakukan kesalahan, maka seharusnya fa innahu yanbaghi, maka seharusnya alaihi an yata'arraf, ya, an ya'tarif, dia harus mengakui bi khata'ihi, dengan kesalahannya. Wa yaqulul haqq, dan dia harus mengatakan yang benar. Tidak boleh dia sembunyikan, meskipun merugikan dirinya sendiri.
dia harus tetap menyampaikan kebenaran, bersikap jujur, meskipun dalam hal itu menyudutkan dirinya sendiri. Ya. Baik, kita telah selesai dari alinea pertama. Jadi kesimpulannya, kalau ingin mewujudkan keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga, maka sifat ini harus ada pada masing-masing pasangan suami istri, yaitu sikap al-insaf, ya, sikap adil, tetap mengakui dan menghargai pengorbanan, pelayanan yang telah diberikan oleh pasangan kita. Ya. Oh iya. Assalamualaikum. Ini kita dulu coba. Taib, afwan. Saya terganggu tadi dengan. Kita lanjut ke alinea berikutnya ya. Ya, perhatikan baik-baik. Sebagaimana biasanya di alinea ini, Syekh itu mendatangkan sejumlah dalil, ya, yang membuktikan keterangan sebelumnya. Pertama, dalil yang disebutkan adalah surah An-Nisa ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan sebagai saksi karena Allah, meskipun terhadap diri kalian sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kerabat-kerabat kalian yang lainnya. Jadi kebenaran haruslah ditegakkan dengan seadil-adilnya, ya, meskipun atas diri sendiri. Artinya meskipun menyudutkan diri sendiri, ya, meskipun ya, merugikan diri sendiri. Kemudian dalil yang kedua terdapat dalam surah Al-Maidah ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Baik, tunggu sebentar ya. Berapa? 50. Berapa 50? 50. Oh, 50 budgetnya. Enggak, 30 lebih. Saya ambil 20. Ya? 30, tapi saya ambil. Oke. Baca doa, coba baca doa kalau keluar. Apa doa? Baik. Kita lanjut ya. Dalil berikutnya, dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh, ya, terdapat dalam surah Al-Maidah ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada. Jadilah kalian penegak keadilan karena Allah Subhanahu wa taala, sebagai saksi dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Jangan sampai kebencian kalian terhadap suatu
kaum, ya, mendorong kalian ala alla ta'dilu, ya, mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah, kata Allah. Huwa aqrabu littaqwa. Karena hal yang seperti itu lebih mendekatkan seseorang kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi, kebencian kita terhadap orang lain sama sekali tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk bersikap zalim atau bersikap melampaui batas dan bersikap aniaya terhadap orang lain. Kemudian dalil yang ketiga. Kalau yang ketiga ini hadis, ya. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sil man qata'ak wa ahsin ila man asa'a ilaika wa qulil haqqa walau ala nafsika." Sambungkanlah silaturahim, hubungan rahim, orang yang memutuskan hubungannya denganmu. Jadi ada kerabat kita yang bertalian darah dengan kita, ya, memutuskan hubungan silaturahimnya, maka kita yang menyambungnya. Sil man qata'at, ya, sambungkanlah hubungan silaturahim orang yang memutuskannya. Wa ahsin, dan berbuat baiklah, ila man asa'a ilaika, kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Jadi kadang pasangan kita barangkali melakukan sikap yang kurang nyaman bagi kita. Namun hal itu tidak boleh menjadi alasan kita bersikap buruk, ya. Wa qulil haqqa wala ala nafsi. Katakanlah kebenaran meskipun menyudutkan dirimu sendiri. Meskipun menyakitkan dirimu sendiri. Jadi kalau kita yang salah, ya, istri yang salah, maka mengakui kesalahannya. Kalau suami yang salah, maka suami yang mengakui kesalahannya. Dia harus menyatakan fakta kebenaran itu meskipun pada akhirnya, ya, menyudutkan dirinya sendiri atau merugikan dirinya sendiri. Nah, kemudian dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga ini asar, ya, dari Umar bin Khattab. Bukan, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Thalathun man jama'ahunna faqad jama'al imana." Ada 3 perkara, barang siapa yang mengumpulkan ketiga perkara ini pada dirinya, maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Apa yang 3 perkara itu? Yang pertama, al-insafu min nafsik, berlaku adil terhadap diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, wa badlus salami lil alam, menyebarkan salam kepada semua orang. Yang ketiga, wal infaqu minal iftar, tetap berinfak meskipun dalam keadaan sempit, meskipun dalam keadaan sulit. Inilah 3 perkara yang jika seseorang berusaha mengumpulkan 3 perkara itu sekaligus pada dirinya,
maka itu artinya dia telah menyempurnakan keimanan. Salah satu di antaranya adalah al-insaf min nafsik, tetap berlaku adil meskipun terhadap diri sendiri. Berlaku adil meskipun ya, merugikan diri sendiri. Kemudian ya, beliau membawakan satu syair ya. Idza ma rumta insafan tusarru li ajlihi fakun misla ma tarju minal insafi. Jika engkau ingin melakukan keadilan yang engkau harapkan kebahagiaan darinya, yang engkau inginkan kebahagiaan darinya, maka jadilah engkau teladan dalam keadilan sebagaimana yang engkau harapkan kebaikan dari keadilan itu. Jadi kalau seseorang ingin merasakan kebahagiaan, jadi kalau seseorang itu ingin mencapai suatu harapan untuk berbahagia, maka dia harus bersikap adil dan harus menjadi teladan dalam keadilan itu, sebagaimana dia mengharapkan kebahagiaan dari sikap keadilan tersebut. Fa inna rijalan qad samau bibulughihi wa farrata fihi jumlatul insafi. Baik, jumlatul ansafi. Beberapa orang telah mencapai kemuliaan dan ketinggian dengan mencapai keadilan. Sudah banyak orang yang merasakan kemuliaan, keagungan dengan pencapaiannya dalam hal keadilan. Namun banyak orang yang lain mengabaikan keadilan itu. Banyak orang mengabaikan keadilan sehingga dia tidak sampai pada apa yang dia harapkan, berupa kemuliaan, kebahagiaan, karena meremehkan keadilan. Namun di sisi yang lain, betapa banyak orang-orang yang telah mencapai kemuliaan, ketinggian karena sikap adilnya. Baik, kita telah selesai membaca tema ini, ma'asyiral muslimin wa rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang intinya bahwa salah satu di antara kiat untuk mewujudkan keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga adalah bersikap adil, al-insaf terhadap pasangan kita. Tetap mengakui keutamaannya, tetap mengakui kelebihannya, tetap mengakui pengorbanan-pengorbanannya. Kita tidak boleh melupakannya meskipun kita sedang bermasalah dengan. Baik. Demikian, ya saya kembalikan kepada moderator kita. Tafadhal. Ya, baik. Alhamdulillah. Tadi materi dari kita dan kiat 15 dalam pembahasan Afwan, putus suara tak? jaringan genset. Jaringannya? Iya. Alhamdulillah kasar ini Jan. Jelas Ted? Ya, Hanya lumayan itu saja ya. Ya, lumayan. Iya.
Mudah-mudahan juga suara saya jernih ya, diterima, didengarkan oleh peserta. Subhanallah kalau tidak jernih. Ya, baik. Jelas tak jelas? Iya, bagi peserta insya Allah saat ini kita akan masuk pada sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, baik secara langsung, silahkan bisa raise hand atau Baik, ya. Bismillah. yang ingin bertanya melalui chat di room, ya, dipersilahkan. Tafadhal, silakan yang mau bertanya. Iya, pertanyaan bisa yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, atau secara khusus terkait dengan keluarga, atau mungkin ada pertanyaan lain, pertanyaan umum yang ingin ditanyakan oleh kepada Ustadz kita, ya, silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Allahumma musta'an, la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Iya, ini ada pertanyaan pertama Ustadz. Iya, silakan. Datangnya dari Bu Ananda. Apa Ustadz, bagaimana membagi waktu yang adil antara kebersamaan dengan suami dan anak, dan juga kebersamaan dengan keluarganya atau mertua? Pada Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin telah membahas salah satu di antara kunci dan kiat mewujudkan kebahagiaan di dalam berumah tangga yang bernama al-ata, ya. Fannul ata, itu yang ke-9 ya, memberi, seni di dalam memberi. Seni di dalam memberi apa saja ya, memberikan pelayanan, memberikan pengorbanan, memberikan waktu, berbagi waktu, memberikan materi dan seterusnya. Ya. Jadi di dalam memberikan pelayanan, ya, waktu kepada pasangan itu ada seninya. Jadi di antara seni di dalam memberikan pelayanan itu adalah tetap bersabar, ya, dan berikhtisab. Ya, keduanya sudah kita pelajari ya. Sabar Ci di dalam memberikan pelayanan, pengorbanan,
tenaga, waktu, materi, pikiran, perasaan, sabar, dan ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu saya sudah berbagi waktu nih. Ya, kenapa kamu tidak memberikan pengakuan, balasan? Ya, meskipun ya pasangan kita itu harus ya bersikap adil. Ya, dia harus mengakui ya, pengorbanan yang telah diberikan oleh pasangan yang lain. Nah, sekarang berbagi waktu. Mau berbagi waktu. Tapi kan waktu itu tidak boleh sepenuhnya diberikan kepada salah satu dari anggota rumah tangga saja. Dan tidak kepada yang lainnya. Hanya anak terus. Semenjak pagi hingga malam cuman anak terus ya. Yang diberikan waktu. Hanya bersama dengan anak. Nah, ini juga tidak insaf, ini tidak adil. Ya. Nah, suami tidak dipedulikan. Dia datang dari kerja, ya kan? Tidak disambut, tidak disapa, ya kan? Tidak diberikan kebutuhannya. Nah, ini tidak insaf, tidak adil. Maka ketika pasangan kita datang, ya, suami umpamanya, maka segera berikan waktu untuknya, membersamainya ketika ia masuk ke dalam rumah, disambut, disapa. Ini sambutan dan sapaan itu tidak boleh hanya diberikan di masa-masa awal-awal atau di tahun pertama pernikahan. Lalu tahun-tahun selanjutnya dia seperti orang lain ya, yang tidak dipedulikan kedatangannya. Nah, kadang tamu lebih dihargai ya, kedatangannya. Dia tergopoh-gopoh untuk menyambut tamunya. Sementara untuk pasangannya ya, biasa-biasa saja. Ya, dia tidak memberikan waktunya untuk menyambut pasangannya. Nah, ini tidak adil. Ini tidak insaf. Demikian pula suami ya, terkadang seperti itu. Dia datang ke rumah dari aktivitas yang mencari nafkah, sampai di rumah dia justru ya, hanya dengan HP-nya, barangkali dia tidak melayani istrinya, dia tidak peduli dengan istrinya. Nah, mungkin dia mengatakan, dia juga tidak sambut saya. Nah, akhirnya saling berbalas-balas lah. Ya. Karena dia merasa tidak disambut. Dia tidak merasa untuk harus ya menyapa, ya, harus menghampiri istrinya, akhirnya cuekan. Jadi sekali lagi ya masing-masing pasangan itu harus tetap memberikan porsi waktu ya, untuk pasangannya dan untuk anggota keluarganya. Kalau suami pergi bekerja berarti waktu itu untuk anak-anak. Ya. Selama suami di luar berarti waktu lebih banyak untuk anak-anak dan anggota keluarga yang ada di dalam. Kalau kita tinggal dengan mertua, maka dengan mertua, ya kan? Namun ketika pasangan kita datang, maka wajib bagi istri memberikan sisa waktu itu untuk suami. Baik, demikian pula suami. Sisa waktunya, ya, itu dia harus berikan kepada keluarganya ketika ia sudah berada di dalam rumah. Ya. Sisa waktu yang berada di dalam rumah itu diberikan kepada keluarganya secara seimbang, istrinya, anak-anaknya. Ya. Ada 3 waktu di mana waktu itu adalah privasi ya, bagi pasangan suami istri. Anak pun harus minta izin. Ya. 3 waktu itu adalah pagi, ya, kemudian siang, dan setelah Isya di malam hari. Nah, itu memang 3 waktu ini adalah waktu privasi khusus ya untuk pasangan suami istri. Nah, keduanya tidak boleh diganggu. Ya. Anak yang ingin mendapatkan pelayanan di situ, dia harus minta izin terlebih dahulu kepada kedua orang tua. Nah,
istri harus mengetahui waktu-waktu itu, waktu-waktu privasi itu yang memang dia khususkan untuk pasangannya. Atau suami, dia harus mengerti, dia memahami bahwa itu adalah waktu yang khusus ya, untuk pasangannya. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Ya, alhamdulillah baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini dari yang masuk di admin. Iya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah halal menceraikan istri yang suka menjelek-jelekkan suaminya di media sosial? Bagaimana ini Ustaz? Apakah halal menceraikan istri yang suka menjelek-jelekan suami di media sosial? Auzubillah. Ya, auzubillah dengan kita sudah pelajari ya pada beberapa pertemuan yang lalu ya tidak boleh ya, bagi pasangan itu ya, untuk eh, menyebarluaskan atau membeberkan rahasia, kekurangan dan pertengkaran yang terjadi di antara mereka. Itu nggak boleh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ada pasangan yang suka seperti itu? Selalu melakukan yang hal-hal yang seperti itu. Pertama, nasihati. Nah, bimbing. Itu hal pertama ya. Kita membimbing. Kalau tidak bermanfaat metode-metode itu, maka boleh diceraikan. Boleh diceraikan. Nah, nanti antum buka ya dalam tahapan-tahapannya itu dalam surah An-Nisa ayat ke 34. 43, 34. Nah, coba kita baca dulu surah An-Nisa ya. Baik. Ayat yang ke-34 ya. Wallati takhafuna nusuzahun. Nah, kita langsung yang di tengahnya ya. Antum perhatikan di surah Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nusuzahun. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan sikap nusuznya, sikap pembangkangannya, sikap ngeyelnya. Tahapan pertama yang dilakukan untuknya, fa'idhuhun, nasihati dia, berikan mau'idhah. Kemudian kalau masih seperti itu, wahjuruhunna fil madaji', boikot dia di dalam pada di atas ranjang, ya, pisah ranjang maksudnya. Kalau tidak bermanfaat lagi itu, yang ketiga, wadribuhunna, pukul dia, ya bukan pukulan menyiksa ya, bukan pukulan menyakiti ya, yang meninggalkan jejak, yang memukul di area yang berbahaya, ya tidak boleh. Pukulan pendidikan itu di tangan, ya. Ima di telapak tangan atau di punggung tangan atau di pergelangan. Itu pukulan pendidikan. Tidak boleh memukul di area-area yang berbahaya seperti dada, leher, wajah. Wajah itu menghina, pukulan menghina. Ya, perut. Haram hukumnya. Baik. Kemudian fa'in ata'anakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau dia sudah mentaati kamu, mungkin setelah dinasihati, atau setelah diboikot, atau setelah diberikan pukulan pendidikan, fala tabghu alaihinna sabila. Jangan cari-cari jalan yang lain lagi untuk menganiayanya. Ya, makanya ini jangan diceraikan. Kalau dia sudah taat.
Artinya kalau dia tidak taat, nah baru cari cara lain sudah. Nah, jalan terakhir. Apa jalan terakhirnya? Ya, adalah perceraian. Jalan terakhir. Baik, barakallahu fikum. Jadi tidak serta-merta ya, langsung diceraikan. Ada tahapannya dulu. Nah, Baik, alhamdulillah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Datangnya dari hamba Allah. Ini ada pertanyaan terkait dengan muamalah, Ustaz. Apa Ustaz, pertanyaan kami di luar tema. Mau bertanya, apakah ini termasuk riba, Ustaz? Kasusnya seperti ini. Ada agen pemberi jasa ATM link. Biasa teman kami ingin transfer uang, jadi diberikan tarif. Misalnya, kalau dia transfer dari 500 sampai 1 juta, jasa ongkirnya 10.000. Apakah 10.000 ini termasuk riba, Ustaz? Jasa baik. transaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bukan tukar menukar uang ya, dengan mata uang yang sama. Bukan tukar menukar uang kan? Ya, ini transfer. Ini pengiriman. Pengiriman. Umpamanya saya mau mengirimkan manual secara langsung pakai tenaga saya. Ya, pakai tenaga saya. Ya. Maka apakah boleh saya menerima jasa upah dari jasa saya? Ya, saya sudah mengorbankan waktu, tenaga, ya kan? Mungkin juga biaya tertentu karena kendaraan. Mengantarkan dana itu boleh, bisa. Ya, Anda mengambil jasa dari itu. Ya. Nah, sekarang saya tidak menggunakan kendaraan lagi nih. Ya, secara manual. Saya menggunakan aplikasi. Di mana ketika saya menggunakan aplikasi itu, saya harus bayar. Ada biaya ya, yang saya harus keluarkan. Nah, dan saya juga ingin mendapatkan upah ketika meminjamkan manfaat dari aplikasi itu. Ada orang mau memanfaatkan ya, aplikasi itu. Boleh? Ya bolehlah. Ya, boleh Anda menerima upah atas jasa Anda. Ya, meminjamkan layanan aplikasi. Boleh. Dan insya Allah tidak termasuk bagian daripada riba. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya, afwan Ustaz. Yang ini saya tanyakan Ustaz, afwan ini mungkin juga sedikit agak keluar dari temanya, namun ini tetap masalah ini muamalah. Bagaimana itu Ustaz kalau misalnya ini kan saya di sekolahan ini, kita kan punya anak-anak SD itu ada yang sudah balik dan ada yang belum balik. Makanya kami menerapkan itu, kami pribadi saja Ustadz yang paham ini, kalau guru-guru yang lain, teman-teman yang lain itu guru-guru yang lain belum dilaksanakan. Karena anggapan mereka itu tidak apa-apa Ji, karena anak-anak takji, terutama yang anak-anak sudah kelas 5 dan kelas 6 kan sekarang itu Ustadz, anak-anak cepat balik. Banyak yang sudah datang bulan yang perempuannya itu, kelas 5, kelas 6, bahkan kelas 4 juga sudah ada yang seperti itu. Makanya saya sampaikan kalau saya pribadi sama mereka itu, saya bilang saya tidak bersalaman dengan kalian semua, nah itu yang kelas 5 dan kelas 6 karena sudah balik. Nah, ini yang saya lakukan Ustadz. Jadi yang ingin saya tanyakan ini, bagaimana saya bisa menerapkan ini Ustadz kepada teman-teman saya yang lainnya ini, agar mereka bisa sejalan dengan pikiran saya. Karena
Saya lihat ini kan, kita lihat ini juga ada kan yang mungkin ada yang membolehkan atau mungkin bagaimana begitu. Iya, mohon anunya Ustaz, arahannya. Syukran. Assalamualaikum. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi anak-anak usia SD yang anak wanita ya, yang sudah balik, maka berlakulah hukum syariat. Ya. Kepada yang balik itu kan berlaku seluruh hukum syariat. Yang sudah wajib dia sholat, ya. Nah, wajib dia puasa, sudah tercatat semuanya, sudah tercatat. Ya. Sudah dituntut dia untuk semua hukum syariat. Wajib dia menutup aurat, sudah wajib. Ya. Bukan lagi pendidikan di situ, bukan masa-masa pendidikan. Itu sudah masuk dalam masa kewajiban mengaplikasikan. Di mana ketika dia meninggalkan berdosa. Maka demikian pula kalau dia non mahram, ya, dia sudah harus membatasi dirinya dari lelaki asing yang bukan mahram. Ya. Sudah wajib di situ. Jadi semua orang, ya, semua lelaki di sekitarnya, baik ya, gurunya atau kerabat jauhnya, sepupunya, ya kan, sepupunya, itu sudah harus menjaga batasan itu. Karena batasan itu secara otomatis, ya, langsung terpasang, ya, dengan dengan masuknya seseorang pada usia baliknya. Jadi seolah-olah langsung ada pagar pembatas. Tidak boleh lagi dilewati pagar pembatas itu. Khususnya dalam hal jabat tangannya, di mana Rasulullah SAW bersabda tentang hal tersebut, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bi mighyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Lebih baik kepala kalian ditusuk dengan besi daripada harus menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Nah, menyentuh, baik menyentuh dengan tangan atau menyentuh dengan senggolan, semuanya sama. Baik, dan itu sudah sikap yang tepat. Dan ini harus kita ajarkan, kita sampaikan, kita nasihatkan kepada guru-guru yang lain. Baik, barakallahu fikum. Fadhal. Syukran, pertanyaannya apa? Afwan Ustaz, ada lanjut ini Ustaz. Afwan. Iya. Bagaimana itu Ustaz? Misalnya kalau ada yang membolehkan, misalnya batasan-batasan membolehkannya itu berjabat tangan Ustaz. Afwan. Apakah memang sama sekali tidak ada toleransinya begitu seperti yang saya sampaikan bahwa memang sudah ada hadisnya? Begitu Ustaz? Iya. Jadi ini adalah ketetapan syariat, ya, bukan kemauan kita, ya kan? Ya. Ini ketetapan syariat. Kewajiban kita terhadap semua apa yang ditetapkan oleh syariat hanyalah patuh dan taat. Atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Innallaha ma'as-sabirin. Ya. Taat dan patuhlah engkau kepada Allah dan Rasul-Nya. Wala tanaza'u, jangan kalian bertengkar. Fatafshalu, hingga kalian menjadi gagal karenanya. Wa tadhhaba rihukum, ya, dan kalian akan kehilangan pamor kalian. Jadi kita tidak boleh lagi mempertengkarkan, ya, hal-hal yang sudah ditetapkan di dalam syariat. Kewajiban kita adalah patuh dan taat.
Ya. Jadi memang tegas ya, apalagi dalam masalah hubungan interaksi lawan jenis, ya. Nah, itu syariat kita itu sangat tegas, ya. Bahkan pandangan mata kan, dalam surah An-Nur tuh ayat 30 ya, 30, 31 atau 31, 32. Ya, antum buka itu. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Coba di yaghuddu. Nah, ini dalam surah An-Nur ayat 30. Nah, demikian pula 31. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada lelaki-lelaki beriman untuk menundukkan pandangannya. Kalau saja pandangan itu harus ditundukkan, padahal tidak mesti menyentuh, ya, maka ya, lebih utama untuk harus dijaga adalah sentuhan. Jangan sampai menyentuh. Karena melihat aja nggak boleh, apalagi menyentuh. Ya kan? Jadi auratnya itu sudah harus dijaga. Kenapa Islam demikian ketat ya dalam masalah hubungan interaksi non mahram? Nah, karena dampaknya yang sangat berbahaya. Dampaknya. Baru-baru kan kita dikagetkan ya dengan peristiwa yang memalukan dan memilukan. Karena ini terjadi di lembaga tahfidzul Quran. Ya, seorang pengelola tahfidzul Quran mencabuli santriwati ini. Ya enggak? Di Goa lagi, dekat dari sini. Lebih daripada satu orang yang dia cabuli. Nah, ini kan karena meremehkan batasan-batasan syariat dalam hal interaksi dengan lawan jenis. Kapan seseorang ceroboh di situ, maka dia akan digelincirkan oleh setan. Setan itu licik. Maka kita harus waspada. Baik. Barakallahu fikum. Nah, oh masih ada 33 peserta. Ya, Masya Allah. Bagaimana dengan apa ini? Iya. Sudah selesai ya pertanyaannya. Iya, baik. Ini ada pertanyaan Ustaz. Ini lanjutan tadi dari pertanyaan sebelumnya berkenaan dengan jasa transaksi. Jika Ustaz, jika menukar uang, lalu nilai uang yang ditukar dan diterima ini berbeda. Misalnya saya mau menukar uang 1 juta dan saya terima 1 juta, namun harus saya berikan kepada pihak lain adalah 1.010.000. Apakah ini termasuk riba, Ustaz? Ya, jelaslah itu riba. Itu namanya riba fadl. Nah, riba fadl, riba jahiliyah malah itu. Nah, ya, memberikan lebih dari mata uang yang sama yang ditukarkan. Itu riba. Riba fadl namanya. Baik. Baik. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Jadi dia sama dengan menukar emas. Ya, menukar emas karena emas saya 24 karat, kamu 23 karat, ya. Maka yang 24 karat ini yang mau ditukarkan 1 gram saja. Kalau yang 23 karat itu ya harus 2 gram umpamanya. Ya, ada perselisihan nilai kan?
Ya, satu 1 gram, yang satu 2 gram. Nah, kenapa demikian? Karena kualitas berbeda. Itu juga masuk riba jahiliyah. Ya. Sama dengan beras. Saya beras baru, Anda beras lama. Ya, Anda mau makan beras baru, ya, maka Anda tukar beras lama dengan beras baru. 2 kilo beras lama, 1 kilo beras baru. Nah, itu riba. Ya. Nah, untuk mengatasi itu bagaimana caranya? Supaya tidak jatuh ke riba. Jual dulu beras lama itu. Jual dulu beras lama itu. Setelah beras itu berubah menjadi uang, baru ditukarkan dengan beras. Masing-masing adalah barang ribawi atau benda yang berlaku padanya riba dalam transaksi. Setelah berbeda jenisnya, silahkan Anda transaksikan dengan kelebihan-kelebihan yang Anda sepakati berdua. Ya. Kalau berbeda, silakan. Lebih. Nah, makanya demikian juga dengan uangnya. Kalau mata uangnya berbeda, ya saya rupiah, yang satu real, ya terserah mau lebih juga tidak masalah. Ya, ya satu real, bayangkan tuh kelebihannya ya, 1 real itu setara dengan berapa rupiah? Ya, 4.000 rupiah, 4.000. Bayangkan tuh jauhnya perbedaannya. 1 banding 4.000. Nah, tapi itu tidak menjadi masalah karena mata uangnya berbeda. Tapi kalau mata uangnya sama, tidak boleh. Tidak boleh ada perbedaan. Nah, yalah. Baik, dilanjutkan Ustaz. Ya. Tadi ada tanggapan Ustaz dari penanya, dari hamba Allah. Nah, jadi 10.000 itu tarif dari agen Ustaz. Jadi kita kirimkan 1 juta lewat rekening. Terus mau ambil tunai dikenakan biaya dari agen. Jadi riba Ustaz ya. Ini pertanyaan. Oh, itu jasa ya, uang jasa. Umpamanya kita menggunakan pihak ketiga. Tolong tukarkan uang ini ya. Kita mengatakan saya inginkan pokoknya gini. Saya inginkan dari uang 100.000 ini pecahan 10.000. Saya inginkan dari uang 100.000 ini pecahan 10.000. Ya, semestinya kan 100.000 dengan selembar uang 100.000 ditukar harusnya dengan 10 lembar uang 10.000. Ya. Nah, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya kan? Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nilainya harus tetap sama. Tapi begini, saya harus menggunakan pihak lain, pihak ketiga nih, yang ambilkan saya itu uang. Tolong ambilkan itu uangnya. Ya, baru saya kasih dia jasa. Ya, pihak ketiga ini menerima jasa, menerima upah. Ya, dari jasanya mengambilkan uang itu. Boleh. Ya. Karena kita tidak memberikan uang itu kepada orang yang menukarkannya. Ya, orang yang menukar. Ada pihak ketiga yang kita bayar untuk mengambil uang itu. Atau aplikasi. Ini biaya aplikasi. Ya. Di mana aplikasi ini milik pihak ketiga. Ya, saya bayar aplikasi itu untuk mengambil uang tersebut. Nah, jadi uangnya, nilai tukarannya tetap sama. Ya, tidak berkurang.
Hanya saja ada biaya ya, yang saya harus keluarkan untuk mengambil dana tersebut. Baik. Yang penting syaratnya kan ya dan biadin ya, ya dan biadin. Kalau harta ribawi itu supaya dia tidak masuk dalam riba namanya eh, ada dua riba kan, riba fadl dan riba takhir ya. Riba karena penundaan pemberian itu juga masuk dalam kategori riba. Jadi tidak boleh ditunda pemberiannya. Ya, harus tunai. Itu syaratnya ya, harus tunai. Begitu saya berikan uang 100.000, pada saat yang sama saya harus terima ya uang dengan nilai yang sama 100.000 dengan pecahan yang berbeda. Banyak dengan pecahan 10.000. Ya dan biadi. Tidak boleh tertunda. Besok aja Anda terima ya. Itu tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, jelas. Jadi pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini datangnya dari Ibu Zahra. Apa izin bertanya, Ustaz, apakah riba jika menggadaikan SKPNS untuk mengambil uang di bank untuk pembelian rumah? Terima kasih. Gadai itu tidak masuk dalam riba kecuali kalau dia manfaatkan lagi gadai itu ya. Tapi kalau gadai itu disimpan sebagai jaminan, ya maka dia tidak masuk dalam riba. Kecuali kalau dia manfaatkan, ya si pemberi uang ya memanfaatkan barang jaminan, maka masuklah riba. Karena riba itu kan sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjam meminjam yang menghasilkan keuntungan itu adalah riba. Ya, pinjam meminjam. Ini kan sebenarnya gada itu kan pinjam, dia mau pinjam uang tapi dipersyaratkan ada jaminan. Nah, ada jaminan supaya orang itu tidak khianat ya, tidak. Maka ada jaminan yang dipegang oleh si pemilik uang, si pemberi pinjaman. Apa jaminannya? Supaya nanti kamu bisa bayar ini pinjaman. Ah, ini sertifikat PNS saya sebagai jaminan. Nah, maka sertifikat itu oleh si pemberi pinjaman tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Dia tidak boleh memanfaatkan sertifikat itu. Ya, pokoknya dia jadikan jaminan lagi sertifikat itu di bank. Ya, dia sudah berikan pinjaman, dia pergi lagi bawa itu. Anda sudah mendapatkan keuntungan dari barang jaminan, tidak boleh. Atau seperti motor, jaminannya motor. Ya, gak ada motor toh. Baru yang meminjamkan uang ini dia pakai itu motor. Ya, dia pakai, tidak boleh. Tidak boleh dia pakai itu motor. Kapan dia pakai? Dia jatuh dalam riba. Karena dia mendapatkan keuntungan dari apa yang dia pinjamkan. Dari dana yang dia pinjamkan. Ya. Apa keuntungannya? Ya, menggunakan motor itu. Ya. Jadi tidak boleh. Hanya saja begini. Anda tidak terjatuh pada riba dalam transaksi gadai itu kan. Tapi masalahnya Anda kena riba di pinjaman bank konvensional. Ya, karena pinjaman itu akan Anda bayar lebih. Ya. Pinjaman Anda itu Anda akan bayar lebih kalau pinjamnya di bank konvensional. Mereka menetapkan bunga. Anda jatuhnya di situ, di riba itu, bukan di
gadainya itu, bukan di sertifikat PNS itu ribanya. Tapi kelebihan pembayaran Anda nanti. Anda pinjamnya 100 juta. Ya. Nanti Anda cicil lebih dari 100 juta. Baik. Barakallahu fikum ya. Seperti itu. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya, barakallahu. Bagaimana cara menjadikan rumah sebagai pesantren untuk anak-anak dan menasihati anak yang suka teriak jika marah di umur 11 tahun laki-laki, Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Ya, bagaimana menjadikan rumah sebagai pesantren, sebagai lembaga pendidikan? Semestinya dan seharusnya pasangan suami istri, ayah bunda, menjadikan rumah-rumah mereka itu sebagai madrasatul ula, pesantren pertama, lembaga pendidikan pertama bagi seluruh anggota rumah tangga. Ya. Anak ya, mengetahui tauhid. Itu dari mana? Dari dalam rumahnya. Pertama kali dia tahu itu. Ya. Salah satu hikmah mengapa ya, disunnahkan mengazankan telinga kanan dan mengqamatkan telinga kiri, agar anak itu mendapatkan ya, pengajaran tauhid dan pengajaran sholat ya, dari orang tuanya begitu dia nongol ke bumi. Ya, begitu dia nongol ke bumi, langsung dia mendapatkan tarbiyah, ya, mendapatkan pesan-pesan tauhid ya, dari orang tua. Dan orang tua merasa bertanggung jawab ya untuk menanamkan nilai-nilai ketauhidan kepada anaknya. Jadi wajib kita mendesain rumah kita, mengkondisikan rumah kita, ya, membentuk rumah kita sebagai madrasah pertama, pesantren pertama bagi seluruh anggota rumah tangga, yang ada di dalam. Ya, bagaimana caranya? Buka surah Toha, ini sudah pernah kita bahas dulu ya. Surah Toha ayat 132 ya. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Caranya menjadikan rumah itu pesantren, perintah sholat itu harus senantiasa diingatkan kepada masing-masing anggota rumah tangga, khususnya anak-anak. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan mereka sholat. Jadi kalau di dalam rumah itu perintah sholat selalu terngiang-ngiang, ya. Perintah sholat begitu adzan berkumandang sholat, nak, ya. Langsung digiring mereka untuk berwudu. Nah, itu adalah rumah bernuansa pesantren. Nah, coba kalau kita hidup di pesantren, di asrama, begitu mau masuk waktu sholat, itu musyrik kan, musyrik. Itu sudah keliling musyrik. Pembina asrama. Ya, beruduk, dikasih bangun, yang tidur dibangunkan, ya. Yang lagi bermain dibubarkan untuk menyiapkan mereka melaksanakan sholat. Nah, orang tua, ayah dan ibu harus melakukan itu. Ya, kalau musyriknya mau keluar umpamanya, keluar. Dan dia kalau di pesantrennya musyrik, ya pengawas. Dia mau keluar dari pondok, asrama. Dan dia tahu dia akan pulang kembali setelah zuhur. Apa yang dia lakukan?
dia telepon, dia buat PJ, penanggung jawab, ya, sholat. Dia amanahkan, nanti kalau saya tidak ada, ini anak-anak ini dibangunkan dan digiring pergi masjid sholat. Begitu kan? Kalau kita jadi musyrik di pesantren, ya, kita bentuk penanggung jawab. Ya. Mereka yang jalankan amanah itu. Setelah kita di luar, kita nelpon lagi PJ-nya. Ini sudah jam 11:30 ini. Apakah kamu sudah kasih bangun anak-anak? Ya. Kita kontrol kan, dari jauh kita kontrol. Oh iya. Nah, kami sudah jalankan ini. Kami sementara membangunkan mereka ini. Ayah juga begitu kan. Ya, dia sampaikan kepada istrinya. Ini ya, saya mau jalan ini. Nah, nanti anak-anak tolong dibangunkan ya sholat asar. Ya. Begitu mau menjelang masuk waktu asar, telepon istrinya. Nah, istrinya PJ-nya. Nah, bagaimana anak-anak di rumah? Ini sudah masuk waktu asar. Sudah bangun. Ya, jadi tetap dia mengontrol. Seperti itulah menjadikan, contohnya menjadikan rumah ini pesantren. 5 kali sehari semalam itu pengontrolan terhadap pelaksanaan sholat itu wajib dilakukan. Ada bikin pula dengan pelajaran etika adab. Rasulullah SAW ya mencegah ya anak-anak yang berada di dalam rumahnya untuk makan dengan tangan kirinya. Kul biyaminik wa kul mimma yalik. Atau Rasulullah mengatakan terlebih dahulu samillah. Ucapkanlah bismillah terlebih dahulu kalau kamu makan. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Ini dalam rumahnya Rasulullah. Wa kul mimma yalik, makan yang ada di sekitarnya. Jangan tangannya gentayangan ke sana kemari. Ya. Nah, jadi semua bengkali-bengkali yang terlihat segera ditegur. Ya. Nah, begitu caranya menjadikan rumah sebagai pesantren. Ada pengontrolan yang ketat terkait dengan kewajiban-kewajiban syariat yang mesti ditunaikan dan dijalankan oleh setiap anggota rumah tangga. Mereka dikontrol, mereka diingatkan. Ya. Ada pengontrolan terhadap pelanggaran syariat. Ya. Ada yang makan dengan tangan kiri, langsung ditegur. Makan dengan tangan kanan. Ada yang makan tidak mengucapkan terlebih dahulu bismillah, langsung ditegur itu juga. Saat itu juga. Ya. Jadi semua pelanggaran syariat itu langsung ditegur. Ya. Dalam rumah. Maka itu adalah rumah pesantren. Ya. Karena tidak dibiarkan ada pelanggaran syariat yang terjadi, kecuali langsung ditegur oleh penanggung jawabnya, yaitu ayah dan ibu, serta kakak-kakaknya. Jadi kakak-kakak sudah dilatih ya, untuk mengontrol adik-adiknya. Baik, barakallahu fikum. Baik, Ustaz. Yang berikutnya Ustaz, datangnya dari akun Jurah.Sum. Bagaimana jika ada orang yang datang untuk meminjam uang Ustaz dengan menggadaikan sawahnya ke orang lain? Kemudian dengan sukarela orang yang meminjam uang ini agar tanahnya tersebut dibolehkan atau boleh dipakai untuk bercocok tanam oleh orang yang meminjamkan uang hingga lunas terbayar. Dengan kata lain, orang yang pinjam uang ini mau dan rela jika tanahnya digunakan untuk cocok tanam. Bagaimana? Baik, saya mau bertanya begini nih. Bolehkah seorang wanita merelakan untuk dizinai sama lelaki? Suka sama suka. Saya rela ini dizinai. Dia tidak marah. Boleh nggak kira-kira? Apakah perbuatan itu tidak jatuh dalam kategori zina? Karena didasari oleh mau sama mau. Tentu tidak kan? Riba itu kekejiannya, dosanya itu lebih besar daripada 60 kali zina. Ya. Itu dosanya riba.
Ya. Jadi riba itu tidak akan kehilangan status ribanya hanya karena ada persetujuan dari dua orang yang bertransaksi. Saya setuju nih, saya rela nih, saya tidak terpaksa mengembalikan pinjaman lebih. Ya, ini sukarela dari saya. Ya, ya tetap jatuhnya riba. Nah, demikian pula kasusnya ini. Dia menggunakan barang yang digadaikan, dia memanfaatkannya. Tanah yang digadaikan itu untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Keuntungan itu dia peroleh dari mana? Dari uang yang dia pinjamkan. Dia sudah meminjamkan uang kepada orang lain dengan jaminan tanah. Lalu tanahnya itu dia manfaatkan untuk bercocok tanam. Dapatlah dia keuntungan. Itu nggak boleh. Dalam syariat itu tidak boleh. Meskipun mau sama mau. Meskipun disepakati. Meskipun didasari oleh kerelaan. Tidak boleh seseorang itu bersepakat untuk menyelisihi perintah Allah. Tidak boleh. Dasarnya itu. Tidak boleh ada kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindakan pelanggaran syariat. Tidak boleh ya. Wallahu ta'ala. Baik. Lah, Iya. Afwan Ustaz. ya, Iya. silakan Pak. Ya, syukran. Sekaitan pertanyaan yang barusan Ustaz dijelaskan, kalau tidak boleh dikelola oleh orang yang kasih pinjamkan itu gadai, berarti dikelola boleh jadi dikelola sama yang punya itu tanah Ustaz ya. Ya, Maksudnya jelas. ya. Oh begitu Ustaz ya. Iya, Artinya karena begini. status tanah tergadai tapi status pengelolaan tetap yang punya tanah Ustaz ya. Betul, betul. Nah, mengapa syariat memberikan hak pengelolaan dan hak pemanfaatan barang yang digadaikan itu kepada si penerima pinjaman dan tidak memberikannya kepada si pemberi pinjaman, supaya si penerima pinjaman ini bisa tetap mudah melunasi pinjamannya. Nah, dari memanfaatkan lahan, dia tetap bercocok tanam. Hasil bercocok tanam itu nanti dia akan bayarkan pinjamannya. Kalau itu disita, itu diambil, digunakan oleh orang yang ini, maka dia akan tersiksa. Dia akan semakin sulit untuk membayar pinjamannya karena dia sudah kehilangan fasilitas. Ya. Diambil kendaraannya, kan? Diambil kendaraannya, ditahan kendaraannya umpamanya. Tidak boleh dia gunakan. Dari mana lagi? Padahal dia tukang ojek. Dari mana dia bisa dapat dana untuk mengembalikan pinjaman? Kalau barangnya ditahan, ya kan? Apanya yang ditahan kalau begitu? Surat-suratnya. Surat-surat kendaraan yang ditahan. Atau kalau dia punya kendaraan lebih, ya 2 motor, 1 digadaikan, ya, maka dia tidak boleh memanfaatkan sama sekali kendaraan itu. Dia simpan di garasinya. Ya, sebagai jaminan 3 bulan ke depan baru dia kembalikan setelah dilunasi. Baik, seperti itu ya. Karena dasarnya tadi, kaidahnya begini, kaidahnya. Kalau kita sudah paham kaidahnya ini, insya Allah kita akan tahu itu bagaimana itu pinjam meminjam dalam syariat kita. Pinjam meminjam itu dalam syariat kita itu tidak masuk dalam ruang lingkup transaksi bisnis. Pinjam meminjam itu masuk dalam hal tolong menolong. Berarti kalau tolong menolong tidak ada hitungan untung rugi. Saya sudah tolong, untungnya apa? Ya.
Tolong itu didasari oleh ketulusan dan keikhlasan. Kalau bisnis, dasarnya adalah keuntungan memang. Saya jual ini untung berapa? Ya, saya beli dari Anda ini untungnya apa? Kalau saya mau beli dengan nilai seperti ini, untungnya bagi saya apa? Kita di sini kalau dalam transaksi bisnis selalu menghitung untung rugi dari suatu transaksi. Tapi kalau pinjam meminjam itu tidak dimasukkan dalam transaksi bisnis yang hitungannya untung rugi, tetapi dia dimasukkan dalam ruang lingkup tolong menolong. Jadi pinjam meminjam itu tolong menolong, bukan jual beli. Maka keluarlah kaidah rumus ya dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan semua pinjam meminjam yang menghasilkan keuntungan adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua pinjam meminjam yang mendatangkan keuntungan bagi si peminjam itu adalah riba. Baik. Jadi jelas kaidahnya di Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah Ustaz. Barakallahu fikum ya. Ini ada tambahan tadi Ustaz dari penanya terakhir yang bertanya berkaitan dengan gadai sawah. Apakah meminjamkan uang harus diberikan batas? Kalau dalam batas waktu yang telah dipakai belum dikembalikan uang, apa bentuk kelanjutannya Ustaz? Jadi begini, memang harus diberikan Tempo. batasan. Harus ada tempo. Harus ada tempo yang disepakati oleh peminjam dan yang meminjam. Kapan pinjaman itu dikembalikan? Harus disepakati temponya. Ya, tidak boleh meminjam tanpa ada kesepakatan tempo pengembalian. Tidak boleh. Itu akan untuk mencegah tindakan kezaliman. Untuk mencegah namanya yang mumatil. Mumatil itu mengulur-ngulur pengembalian pinjaman. Itu namanya mumatil. Untuk mencegah terjadinya itu, maka harus tercatat ya, waktu jatuh tempo. Nah, ketika jatuh tempo dan orang itu masih kesulitan, maka si pemberi pinjaman ini mengulurkan dia waktu tanpa menaikkan nilai pinjaman. Nah, dia ulurkan waktu, diulurkan. Nah, kalau ada jaminan gadai itu, maka barang itulah yang jadi pelunas. Ya. Umpamanya dia gadaikan mobilnya, dia pinjam 100 juta, nilai mobil ternyata 150 juta, maka dia jual mobil itu di waktu yang telah jatuh tempo, dia jual laku 150 juta, dia ambil 100 juta sebagai pinjaman dan dia kembalikan 50 juta kepada peminjam. Ya kan? Kenapa dia kembalikan 50 juta? Kenapa dia tidak ambil semua nilai penjualan mobil itu? Ya, karena dia tidak mau mengambil keuntungan. Karena dasarnya pinjam meminjam itu bukan transaksi bisnis, itu transaksi tolong menolong. Ya, si peminjam tidak boleh mengambil keuntungan dari apa yang dia pinjamkan. Maka 50 juta dia kembalikan kepada si peminjam. Ini uang tak. Ya, saya sudah jual mobil tak. Ya, ini bukti pembayarannya senilai 150 juta. Ini uang saya 100 juta saya ambil yang Anda pinjam dulu, dan ini 50 juta saya kembalikan kepada Anda sebagai sisa dari nilai penjualan mobil tak. Tapi kan yang begitu sudah tidak digunakan lagi dalam
dalam kehidupan sosial kita. Jadi orang sekarang itu cari untung melalui pinjaman. Jadi pinjaman itu sudah dijadikan sarana bisnis. Padahal pinjaman itu tidak masuk dalam ruang lingkup bisnis. Kalau mau masukkan ke dalam ruang lingkup bisnis, jangan akadnya pinjam meminjam, akadnya menjadi investasi. Akadnya menjadi murabahah, berbagi keuntungan. Ya, saya pakai uang Anda ya untuk bisnis ini, ya kan? Kalau saya dapat keuntungan dari bisnis ini, maka Anda dapat sekian persen. Anda mendapatkan 60% dari keuntungan yang diperoleh dari bisnis ini. Ya, kalau mau mendapatkan keuntungan dari dana yang Anda berikan kepada orang lain, jangan transaksinya pinjam meminjam. Tapi jadikan transaksi itu transaksi investasi atau murabahah, berbagi keuntungan. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini jadi kelas bisnisnya, bukan parenting keluarga jadi. Tapi tidak masalah. Baik, insyaallah. Jadi untuk peserta ya, ini juga kita ada program berkaitan dengan konsultasi Ustaz ya. Ada program hubungi Ustaz. Mungkin berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang di skripsi ya, atau bahkan di luar parenting ini, insyaallah kita akan lebih banyak konsultasi di program tersebut. Jembatani asatidzah kita untuk sambungkan pertanyaan-pertanyaan kita pada beliau. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu sekalian berkenaan dengan materi kita tadi pagi ini, ayat yang ke-15 terkait dengan keadilan? Kalau tidak ada, mungkin sebelum baik. Ini datangnya dari Ummu Ahmad. Ada pertanyaan Ustaz? Apa Ustaz izin bertanya, bagaimana dengan suami yang setelah pulang kantor hanya sibuk dengan gadgetnya dengan dalih sudah capek seharian kerja, jadi santai-santai dulu. Tidak menggubris anaknya yang ingin bermain dengannya, dan di akhir pekan juga sering meminta waktunya untuk keluarganya, tetapi lebih memilih untuk pergi menyalurkan hobinya seperti olahraga. Katanya supaya tidak stres dan sehat jika dia pergi karena sudah tidak ada waktu lain di akhir pekan. Sedangkan keluarganya sendiri hanya seharian berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan hanya berada di rumah saja. Kasihan anak-anaknya butuh sosok seorang bapak, tetapi bapaknya sibuk dengan urusannya sendiri, Ustadz. Nah, bagaimana itu menasihatinya karena beliau mengira tanggung jawabnya hanya sekedar menafkahi saja. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya ikutkan beliau kelas parenting. Cara menasihatinya. Ikutkan beliau di kelas parenting. Berbusa-busa kita menjelaskan hal ini. Kalau beliau tidak sampai nasihat ini kepadanya, ya percuma juga ya. Jadi kalau hanya satu orang yang paham bagaimana itu berbagi waktu, bagaimana itu
menghargai pengorbanan pasangan cuma satu orang, maka sekali lagi tidak berdampak positif dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Makanya kan selalu kita tekankan bahwa kiat-kiat ini tidak boleh hanya dituntut pada satu pihak dan tidak pada pihak yang lain. Jangan cuma istri yang dituntut, lalu suami abai, atau cuma suami dituntut memahami dan menjalankan, istri abai. Tidak akan bermanfaat nasihat itu kalau cuma satu pihak. Tidak bermanfaat. Ya. Maka kedua belah pihak itu harus. Ya. Makanya yang hadir itu kan pasangan suami istri. Yang hadir dalam kelas parenting itu suami istri, kalau perlu satu keluarga hadir di situ. Nah, terkait dengan suami-suami siapapun, saya dan antum sekalian para lelaki, yang host ya juga lelaki. Kita semuanya para lelaki ini. Jangan kita memahami bahwasanya tanggung jawab kita cuma kasih uang, kasih makan, kasih tempat tinggal. Ya. Itu keliru. Keliru besar para suami yang memaknai tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga hanya sekedar memberi nafkah belaka. Ya. Sementara pendidikan dia tidak berikan. Ya. Nasihat dia tidak berikan. Apalagi ya, kebersamaan dia tidak berikan. Seorang ayah itu dia harus multi peran dalam rumah tangganya. Dia menjadi guru, dia menjadi imam, dia menjadi kiai, dia menjadi dokter, dia menjadi perawat, ya kan? Ya. Dan dia juga menjadi teman bermain. Ya, pada saat menjadi teman bermain dia bisa menjadi kuda. Ya. Dia menjadi kuda bagi anak-anaknya. Ya kan? Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah itu dijadikan kuda pada saat beliau sujud oleh cucunya Hasan dan Husain. Rasulullah dijadikan kuda. Mereka naik dan Rasulullah berlama-lama dalam sujudnya. Berlama-lama dalam sujudnya ketika dua cucunya itu menungganginya. Ya. Untuk memuaskan selera bermain mereka di atas punggung Rasulullah. Ya kan? Bayangkan tuh Rasulullah begitu mengertinya dia sebagai seorang kakek terhadap dua cucunya, beliau sengaja berlama-lama sujud ya untuk memuaskan kedua cucunya ya bermain di punggung beliau. Jadi artinya kita ini harus bermain dengan mereka, bercanda dengan mereka, menyisihkan waktu. Jangan mentang-mentang kita bos di kantor, kita mau jadi bos juga terhadap anak-anak dan keluarga di rumah. Ya, tidak demikian. Nah, kita ini ustadz besar di luar, lalu tiba-tiba di dalam rumah tidak mau bermain sama anak-anak, ya, tidak mau bercanda, tidak mau ketawa-ketawa, ya, dengan anak-anak. Suatu hari nih, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hasan, ya, dan Husain. Rasulullah mencium Hasan dan Husain, ya kan? Lalu ada sahabat heran melihat tingkah Rasulullah mencium Hasan dan Husain. Dia bilang, ya Rasulullah, kami nih di kampung kami nih, ya kami memiliki lebih dari seorang anak. Ada yang sampai 10 anak. Tak satu pun dari anak-anak itu kami cium. Nah, lantas Rasul mengatakan, apa yang aku mesti lakukan kalau Allah sudah mencabut rasa kasih sayang dari hati kalian? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memberikan kasih sayang, maka dia tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan waktu, ya, bermain, bercanda, ya, membawa keluarga itu bahagian daripada tanggung jawab kepada keluarga.
itu menjadi bagian kewajiban yang dia mesti berikan kepada anggota keluarganya. Keliru besar para suami yang tetap jaim, jaga image di depan anak-anaknya. Nah, jangan ada peserta apa ini parenting ini yang sok jaim dalam rumah tangganya ya. Terhadap anak-anaknya. Keliru itu, salah. Tafadhal, barakallahu fikum. Insyaallah. Barakallah. Iya, baik. Wah, tahu juga ini pertanyaan. Oh, sudah terhapus pertanyaannya. Saya tidak sempat Minta baca. cerai itu. Saya sudah sempat baca itu tadi pertanyaannya ya. Iya, Istri yang minta cerai ya. Sempat iya. saya baca. Jangan bikin hapus. Mungkin itu untuk orang lain. Ya, silakan. Jadi begini, Rasulullah mengatakan, ayyuma mar'atin talabat talaqa min zawjiha lam tarih raihatal jannah min ghairi ma ba'sin lam tarih raihatal jannah. Wanita mana saja yang menuntut perceraian dari suaminya tanpa alasan, tanpa sebab, ya, maka wanita seperti ini tidak bisa mencium aroma surga. Wa inna rihaha la tujadu min masirati kata wa kata. Ya, sementara aroma surga itu bisa diendus, bisa terasa dari jarak sekian sekian. Artinya dari jarak yang sangat amat jauh. Ya, aroma surga itu sudah bisa diendus pada hari kiamat. Sementara wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan tidak akan dapat mencium aromanya. Ini dahsyat, ini luar biasa ancamannya. Nah, tapi apakah sama sekali tidak boleh? Mari kita lihat sejarah. Meminta cerai dari istri ke suami itu namanya dalam syariat kita khulu. Namanya khulu. Ya. Ketika wanita menuntut khulu dari suaminya, maka dia harus rela mengembalikan semua mahar yang dahulu suaminya berikan. Dia kembalikan utuh sepenuhnya. Maharnya berapa? 5 gram emas, 10 gram emas, dan perangkat alat sholat. Kembalikan itu. 10 gram emas, seperangkat alat sholat. Apakah ada tanah sebagai mahar? Ya, kembalikan itu tanah. Apakah ada kendaraan sebagai mahar? Mobil? Oh ya, kembalikan itu mobil. Ya. Semua mahar dikembalikan. Baik. Pernahkah terjadi di masa Rasulullah kasus khulu? Ya, pernah terjadi. Dan itu adalah kasus khulu pertama dalam sejarah Islam. Yaitu istri daripada Qais. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Istrinya bernama Jamilah. Ya, setelah dinikahkan, Jamilah datang kepada Rasulullah. Dia mengadu, "Ya Rasulullah, inni akhafu al-kufra ba'dal iman. Akhsha ala nafsi al-kufra ba'dal iman." Wahai Rasulullah, kata Jamilah, aku mengkhawatirkan, mencemaskan atas diriku kekufuran setelah aku Islam. Nah, kekufuran apa yang beliau khawatirkan atas dirinya? Kufrul ashir. Kufrul ashir namanya. Mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Mengingkari pelayanan kepada suami. Yang nanti banyak memasukkan wanita ke dalam neraka. Ya, jadi wanita-wanita itu akan memenuhi neraka jahanam lebih banyak daripada pria. Itu lantaran kufrul ashir. Mereka mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya dan mereka mengingkari pelayanan kepada suaminya. Dia tidak mau melayani suaminya. Maka Jamilah takut itu. Daripada saya kufrul ashir, mending saya cerai. Nah, apa alasan sampai dia tidak bisa melayani suaminya? Rasulullah bertanya, apa alasannya kan? Ya.
Jamilah mengatakan, ini bahasa kiasan. La yajma'u ra'si wa ra'sahu syai'un. Kepalaku dan kepalanya tidak bisa disatukan oleh apapun juga. Tidak ada sesuatu yang bisa menyatukan kepala kami. Orang yang menikah itu, kepala mereka secara fisik ya, disatukan oleh atap rumah. Maka mereka seatap. Di bawah atap, mereka disatukan lagi oleh kamar. Maka mereka satu kamar. Di dalam kamar, mereka disatukan lagi kepalanya oleh ranjang. Maka mereka di dalam kamar berada di atas satu ranjang yang sama. Ya, sekalipun nanti ranjang di dalam kamar itu ada dua, mereka disatukan dalam ranjang yang sama. Di atas ranjang, mereka itu akan disatukan di bawah satu selimut yang sama. Ada dua selimut, tapi mereka menggunakan selimut yang sama. Ini khususnya pengantin baru. Lalu kemudian di dalam selimut itu, mereka disatukan lagi oleh satu bantal. Mereka satu bantal bersama. Meskipun di atas ranjang itu ada sekian bantal, tapi mereka akan berada pada satu bantal yang sama. Ini secara fisik. Jamilah mengakui di hadapan Rasulullah bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menyatukan kepala mereka. Jangankan kamar, atap rumah nggak bisa. Dia nggak bisa seatap dengan suaminya Qais. Ya. Maka Rasulullah bertanya lagi ya, tentang penyebabnya. Mengapa sampai tidak ada yang bisa menyatukan kepala kalian berdua? Nah, Jamilah mengatakan, ya Rasulullah, itu Qais kalau dia datang bersama dengan teman-temannya dan aku melongok ya, di balik tirai jendela, aku tidak melihat di antara mereka yang paling buruk wajahnya kecuali dia, Qais. Aku tidak melihat orang yang paling hitam kulitnya kecuali dia, Qais. Dan aku tidak melihat orang yang paling pendek tubuhnya kecuali dia, Qais. Ya. Jadi secara fisik, ya, dia memiliki kekurangan-kekurangan yang tidak normal, yang membuat dia sama sekali tidak berselera terhadap suaminya. Ya. Maka Rasulullah memahami kondisi perasaan wanita ini. Ya. Rasulullah tidak memaksanya ya, untuk melayani suaminya. Karena memang sama sekali tidak bisa. Ya. Jamilah orangnya sesuai dengan namanya, cantik jelita. Sementara suaminya ditakdirkan ya seperti itu kondisinya. Dia tidak bisa sama sekali. Maka Rasulullah mengatakan kepada Jamilah, afataruddina alaihi hadiqatah, apakah engkau akan mengembalikan kebun kurmanya? Jadi Qais itu memberikan mahar kepada Jamilah satu lahan kebun kurma yang paling istimewa di kota Madinah. Ya. Tanah yang paling, tanah kelas satunya. Ya kan? Maka Jamilah mengatakan, ya Rasulullah, andai pun dia meminta tambahan, ya, maka saya akan menebus tambahan itu demi dia menceraikan saya. Jadi kalau ada alasan yang syar'i, ya, seperti apa? Penyakit menahun, ya, atau menular, itu bisa menjadi alasan. Apalagi kefakiran yang membuat suami tidak bisa sama sekali memberikan nafkah kepada istrinya, itu juga bisa menjadi alasan. Ya, diakomodir dalam syariat kita. Sehingga wanita itu boleh menuntut perceraian. Mengapa? Karena suaminya tidak bisa menjalankan peran dan fungsinya sebagai suami dalam memberikan nafkah. Ya, boleh. Wallahu ta'ala. Insyaallah. Nah, Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Datangnya dari Ibu Citra. Apa Ustaz, kenapa perempuan yang hamil di luar nikah dalam mengandung dan melahirkan sangat mudah? Maksudnya, tidak banyak merasakan sakit dan bahkan melahirkannya pun juga begitu mudah. Berbeda dengan banyak pasangan yang halal, perempuan begitu banyak merasakan sakit. Taib hikmahnya ya sebagai hukuman bagi dia, cepat dia ketahuan. Ya. Cepat persalinannya cepat. Ya.
Dia tidak menyadari, tiba-tiba dia sudah cepat terungkap dia. Nah, kemudian karena dia tidak perlu mendapatkan pahala. Ya, wanita yang melahirkan itu pahalanya besar. Ya. Inna idhamal ajri ma'idhamil bala. Besarnya pahala yang diperoleh seseorang itu sesuai dengan tingkat kepayahan, kesulitan, dan penderitaan ketika dia menjalankan kewajibannya kepada Allah. Semakin sulit, maka semakin besar pahala. Ya, Allah menginginkan para wanita itu mendapatkan pahala yang demikian besar dari proses persalinannya. Ini nggak perlu dikasih pahala, udah keluarin aja. Seperti orang muntah, gitu. Ya, begitu mudah. Atau seperti orang yang meludah, begitu mudah. Ya. Karena dua hal itu. Karena perbuatan mereka itu adalah perbuatan nista yang tidak mesti mendapatkan pahala. Wallahu ta'ala alam. Barangkali itu hikmahnya. Saya nggak tahu kalau ada hikmah-hikmah yang lain. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah. Iya, Nah, baik. sudah 8:30. Ya, mungkin Pertanyaan terakhir ini ya. ya, alhamdulillah Bapak Ibu, ya, terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu sudah kami sampaikan. Jikalau ada pertanyaan tambahan bisa melalui admin di grup ya. Atau panitia ada. Ya. Terakhir mungkin sebelum kami memberikan kesempatan kepada Ustadz kita untuk closing statement-nya, di sini di obrolan kita ada flyer yang ditampilkan oleh panitia. Ini ada program berkenaan dengan sedekah pembebasan lahan pesantren gratis Darul Quran wal Hadis. Jadi ada sebuah pesantren yang didirikan di wilayah Monconglela Parak, ya, jalan masuk perumahan Bina Sarana Residence 2. Sana ada pondok dan saat ini berupaya untuk meluaskan tempat untuk santri-santri yang dikelola di sana, pondok di sana. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersedekah, ya, yang ingin berinvestasi akhirat, juga sedekah atas nama orang tua, ya, kita alirkan pahala jariah untuk mereka, bisa menghubungi admin untuk kita meraih kesempatan yang luar biasa. Kelak di tanah ini akan digunakan untuk santri-santri kita mendalami dan mempelajari Al-Quran. Baik, dan juga pengumuman terakhir berkaitan dengan program Hubungi Ustadz. Ya, tadi ada yang panitia kirimkan link grup bagi peserta yang ingin konsultasi berkenaan dengan pertanyaan jawab sekitar dengan syariat Islam, bisa bergabung di grup, ya. Jadi akan dipersambungkan oleh Ustadz kita terkait pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Mungkin terakhir Ustadz, kami berikan kesempatan untuk closing statement-nya dan pertemuan kita pada hari ini. Pada Ustadz. Barakallahu fikum jami'an. Ya, kita telah sampai di penghujung pertemuan kita, ya, membahas tentang kiat-kiat menggapai kebahagiaan di dalam rumah tangga, di mana poin yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah poin yang ke-15 di buku ini, yang temanya adalah Qimmatul Azamah, puncak kemuliaan. Dan puncak kemuliaan itu adalah bersikap insaf, bersikap adil
terhadap pasangan kita dan terhadap diri kita sendiri. Ya, di mana masing-masing pasangan suami istri ya harus siap untuk bersikap jujur, mengakui kesalahannya, ya, mengakui kelemahannya, mengakui kekurangannya. Nah, dan pada saat yang sama dia harus jujur untuk mengakui kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan dan pengorbanan-pengorbanan yang telah diberikan oleh pasangannya. Itulah insaf. Nah, ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita menutup sekali lagi saya ingin menyampaikan satu pesan penting bahwa yang benar yang telah tersampaikan pada materi ini adalah datangnya dari Allah, yang keliru dan salah ya, dan saya yakin ya mungkin ada kekeliruan dan kesalahan yang tersampaikan itu datangnya dari kelemahan dan kebodohan kami. Kewajiban kami memohon ampun kepada Allah dari setiap kekeliruan dan kesalahan itu agar tidak dipertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti. Dan kewajiban seluruh peserta dan para pendengar adalah menolak kesalahan dan kekeliruan itu, lalu kemudian meluruskannya agar tidak terwariskan kepada generasi kita selanjutnya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semua bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Saya pamit. Baik, alhamdulillah pada Ustaz kami ucapkan syukuran wa jazakumullah khairan atas kebersamaannya ya, telah memberikan kepada kita ilmu yang banyak tentunya berkaitan dengan kelas parenting Ramadan ini ya, dalam kajian kitab 99 Kiat Keluarga Bahagia. Dan kepada peserta yang telah bersama kita dalam kelas ini, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kebersamaan kita sebagai tambahan pahala di sisinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam mengamalkan ilmu yang telah diberikan berkenaan dengan keluarga bahagia di kehidupan keluarga kita masing-masing. Demikian yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri majelis kita pada hari ini dengan menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.